Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita akan membahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang akidah orang-orang Wahabi. Bahwasanya mereka itu mengatakan bahwasanya Allah itu duduk di atas arsy. Maka akidah ini adalah akidah yang tidak benar. Bahkan kita mengatakan ini adalah akidahnya orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi mereka itu mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di langit. Allah bertempat. Berarti ini sama dengan akidahnya orang-orang Yahudi. Dan jelas ketika dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu bertempat, ketika dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu duduk, maka ini tidak ragu bahwasanya adalah penyerupaan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk. Jelas ini penyerupaan. Jadi mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jadi mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Karena yang membutuhkan tempat, yang disifati dengan duduk, itu adalah makhluk. Semua makhluk itu membutuhkan tempat. Berarti mereka meyakini bahwasanya Allah itu sama dengan makhluk. Dan ini menyalahi ayat Al-Quran. Jelas kita katakan dalam ayat Al-Quran sangat banyak sekali ayat yang di situ menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Disebutkan dalam ayat Al-Quran, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Jadinya Allah Subhanahu wa taala tidak sedikit pun serupa dengan makhluknya dan tidak ada sesuatu yang menyerupainya baik dari satu segi maupun semua segi. Maka ayat ini kita mengatakan jelas ayat ini adalah ayat yang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan makhluknya. Bahkan ayat ini adalah asrahu ayatin fil Quran fi tanzihillahi ta'ala at-tanzihal kulliyah. Jadinya ayat ini adalah ayat yang paling sharih, ayat yang paling jelas yang menyebutkan bahwasanya Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Kalau dikatakan duduk, maka itu sama dengan makhluknya. Manusia duduk. Manusia dikatakan duduk karena dia memiliki bagian atas dan bagian bawah. Maka dikatakan baginya itu duduk. Bagaimana mungkin sifat yang khusus pada makhluk ini disematkan kepada makhluk, disematkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ragu lagi orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sama dengan makhluknya, maka dia itu telah keluar dari agama Islam. Tidak ragu lagi. Ya, karena dia menyamakan Allah dengan makhluknya. Tidak hanya ayat itu yang kita sebutkan, tetapi ada ayat-ayat yang lain seperti walam yakul lahu kufuwan ahad fala tadribu lillahil amsal. Dan masih banyak ayat lain yang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Tidak serupa dengan makhluknya. Begitu. Nah, tetapi orang Wahabi ini kayak orang ketika kita katakan kalian menyalahi ayat ini, mereka mengatakan enggak. Mereka mengatakan begini, enggak, karena Allah itu duduk tidak sama dengan duduknya makhluk. Nah, ini bagaimana? Duduk tidak sama dengan duduknya makhluk. Bertempat tidak sama dengan bertempatnya makhluk. Maka ini cuma tipuan saja, tipu muslihat saja. Kenapa? Karena mereka mengatakan iya, sebagaimana Allah itu mendengar tidak sama dengan mendengarnya makhluk, Allah juga duduk tidak sama dengan duduknya makhluk. Kalau mendengar, kalau melihat, ini kan jelas dalam ayatnya sudah dikatakan wa huwas samiul basir.
bahwasanya Allah itu maha mendengar dan maha melihat, jelas. Oleh karena itu kan di dalam siyak ayat ini diakhirkan wa huwas samiul basir, karena mendengarnya Allah dan melihatnya Allah itu tidak sama dengan mendengarnya dan melihatnya makhluk. Tidak membutuhkan mata ketika mendengar, ketika melihat tidak membutuhkan mata seperti manusia. Mata yaitu anggota badan, tidak membutuhkan itu, tidak membutuhkan alat, juga tidak membutuhkan telinga ketika mendengar, tidak membutuhkan telinga seperti manusia. Nah, kan ini disebutkan jelas dalam ayat Al-Quran, disebutkan sangat jelas. Artinya jelas apa? Disebutkan sifatnya, yaitu wa huwas samiul basir, sehingga kita bisa mengatakan Allah memiliki sifat as-sami, yaitu mendengar, dan al-basir, yaitu melihat. Tetapi itu tidak sama dengan mendengar dan melihatnya makhluk. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ada ayat Al-Quran yang menyebutkan Allah duduk? Ada. Allahu jalisun, Allahu qa'idun. Ada? Tidak ada. Tidak ada di dalam ayat Al-Quran yang menjelaskan Allahu jalis, Allahu qa'id. Tidak ada. Mereka mengatakan ada. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Istawa kata mereka. Kita katakan istawa itu ayat mutasyabihat. Dari mana kalian langsung mengambil duduk? Sedangkan istawa satu kata saja dia memiliki 15 arti. Kenapa kalian memilih duduk yang itu berseberangan dengan ayat-ayat lain? Padahal di ayat istawa, kata istawa itu ada makna istaula, ada makna qaharo. Kenapa kalian nggak mengambil arti itu dan lebih mengambil arti yang menyerupakan Allah dengan makhluknya? Nah, kan tidak bisa seperti itu. Kenapa kok disebutkan seperti itu? Padahal jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan laisa kamitslihi syai'. Tetapi kalian malah mengatakan Allah itu duduk. Terus dengan berdalil apa? Istawa. Nah, ini kan lucu. Padahal istawa sendiri, kata ini tanpa melihat ayat ini, katanya saja secara bahasa itu memiliki 15 arti, dan kalian berarti kalau seperti itu ini ayat apa? Ayat mutasyabihat. Terus kenapa kalian memilih arti yang zahir, yaitu arti yang jalasa atau qa'ada, duduk, yang arti itu menyamakan Allah dengan makhluknya? Bagaimana? Kenapa nggak mengambil arti yang itu dikatakan oleh para ulama, yaitu apa? Menguasai arsy. Allah menguasai arsy misalkan. Seperti halnya yang dikatakan oleh Al-Imam Ali, innallaha khalaqal arsya izharan liqudratihi wa lam yattakhidhu makanan lidzatihi. Jadinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan arsy itu untuk menunjukkan kekuasaannya, bukan untuk sebagai tempat bagi zatnya. Kenapa enggak mengambil itu? Tetapi kalian malah enggak, pokoknya duduk. Dari mana ini? Dari mana? Berarti kan memang tujuannya itu untuk menyerupakan, tetapi kalian selalu bersembunyi di balik ayat. Enggak, tapi duduknya tidak sama dengan duduknya makhluk. Bagaimana sifat yang khusus bagi makhluk kemudian dikatakan duduknya tidak sama dengan duduknya makhluk? Dan jelas sekali, kenapa enggak ngambil arti qahirun? Padahal di dalam ayat Al-Quran disebutkan juga wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Kenapa? Berarti kan memang tujuannya itu untuk menyerupakan Allah dengan makhluknya, tetapi dengan dalil apa? Yaitu duduknya tidak sama dengan duduknya makhluk. Ini sungguh tidak bisa diterima. Maka perkataan Allah itu duduk di atas arsy ini benar-benar dalam perkataan tersebut itu adalah penyerupaan Allah terhadap makhluknya. Sedangkan Al-Imam At-Tahawi di dalam akidahnya yang sangat masyhur, Al-Aqidah At-Tahawiyah, beliau mengatakan wa man wasafallaha bima'na min ma'anil bashar faqad kafar. Barang siapa yang mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluk, al-bashar yaitu manusia, maksudnya di sini adalah makhluk, maka dia itu telah keluar dari agama Islam.